Jadi, hamir merupakan mikroorganisme eukariotik bersel tunggal yang termasuk ke dalam fungi. Meskipun termasuk uniseluler, hamir ini memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan bakteri. Hamir dapat bereproduksi secara aseksual melalui beberapa cara, antara lain pembentukan tunas, pembentukan pseudomycelium, pembelahan sederhana, dan pembentukan rantaian. Hamir juga dapat bereproduksi secara seksual dengan cara fusinya dua inti haploid untuk membentuk jasad diploid. Materi selanjutnya mengenai morfologi kamir. Jadi, kamir merupakan fungi uniseluler. Fungi uniseluler maksudnya kamir ini hanya memiliki satu inti sel saja yang memiliki ukuran sel dengan panjang 2-3 μ hingga 20-50 μ dengan lebarnya 1-10 μ. Kamir ini tidak memiliki flagel dan hanya bereproduksi secara aseksual dengan pertunasan atau budding, pseudohifa, hifa sejati, conidia bertangkai pendek atau stigmata, chlamydiospor atau ballistoconidia. Sel kamir memiliki komponen utama berupa dinding sel, membran sel, lipatan membran, tunas, mitokondria, nukleus, vakuola, dan retikulum endoplasma. Hamir memiliki sel tunggal dengan proses tumbuh dan berkembang biak yang lebih cepat dibandingkan pada jamur yang tumbuh dengan pembentukan filamen. Kamir ini lebih efektif dalam memecahkan komponen kimia dibandingkan jamur. Hal ini terjadi karena kamir memiliki perbandingan luas permukaan dengan volume yang lebih besar. Dinding sel dari kamir ini sangat tipis pada sel-selnya yang masih muda, tetapi dalam perkembangannya akan mengalami penebalan. Dinding selnya berupa glukan atau selulosa pada kamir, lalu ada manan, protein, kitin, dan lipid. Sel kamir ini memiliki ukuran, bentuk, dan warna yang bervariasi. Umumnya memiliki bentuk bulat, semi bulat, oval, elips, atau silindris. Nah, kamir ini dapat menghasilkan pigmen berwarna hitam, merah muda, merah, jingga, dan kuning. Hamir dapat membentuk hifa palsu yang akan tumbuh menjadi miselium palsu disebut dengan pseudomycelium, dan ada juga yang akan membentuk miselium sejati disebut dengan true mycelium. Miselium palsu merupakan sel tunas hamir yang memanjang dan tidak melepaskan diri dari sel induknya, sehingga akan terbentuk rantai yang saling berhubungan, misalnya pada Candida sp dan Pichia sp. Nah, kamir yang terdapat pada kultur yang sama kemungkinan akan memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti pengaruh umur dan bagaimana kondisi lingkungan selama masa pertumbuhan. Sel muda mungkin berbeda bentuknya dari sel yang tua karena adanya proses otogeni, yaitu perkembangan individu sel. Contohnya, kamir yang berbentuk apikulat atau seperti lemon pada umumnya berasal dari tunas yang bentuknya itu oval sampai bulat yang terlepas dari induknya. Nah, kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas sendiri. Karena proses pertunasan ini bersifat bipolar, sel muda akan membentuk oval dan akan membentuk tunas pada kedua ujungnya. Nah, sehingga bentuk seperti lemon. Berikut adalah gambar-gambar dari beberapa sel dari kamir. Yang pertama itu bulat, oval, silindris, orinal, dan triangular. Lalu ada yang berbentuk botol, apikulat, dan pseudomycelium. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan kamir. Yang pertama ada kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut, di mana kamir bersifat anaerobik fakultatif. Kondisi ini melakukan fermentasi dengan cara mengkonversi glukosa menjadi etanol. Kamir memerlukan oksigen yang sedikit. Jika oksigen berlebih akan dengan cepat mengkonsumsi glukosa. Contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae yang memerlukan suhu 30 derajat Celcius dan pH berkisar 4 hingga 4,5 agar dapat tumbuh dengan baik.
Yang kedua yaitu konsumsi glukosa. Khamir memerlukan waktu beberapa menit dalam mengkonsumsi glukosa secara maksimal ketika umpan dialirkan ke dalam kultur. Akan menjadi penghambat jika konsentrasi glukosa yang diberikan itu berlebih. Yang ketiga ada adaptasi terhadap etanol, yaitu kebutuhan unsur mikro yang diperlukan dalam khamir. Pada jumlah rendah, fosfor, sulfur, potasium, dan magnesium diperlukan untuk sintesis komponen-komponen mineral. Dalam ragi terdapat banyak jenis khamir, tetapi hanya satu spesies yang dikenal dapat mengkonversi gula menjadi etanol yang sangat tinggi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Jenis ini menghasilkan enzim dimase dan invertase. Fungsi dari enzim invertase adalah untuk memecah sukrosa ataupun polisakarida yang belum terhidrolisis untuk diubah menjadi monosakarida. Sedangkan enzim dimase selanjutnya mengubah monosakarida menjadi etanol dengan proses fermentasi. Nah, dapat dilihat gambar di samping, yaitu adalah gambar mikroskopis dari sel Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini berkembang biak dengan membelah diri melalui budding cell. Reproduksinya sendiri dapat dipengaruhi oleh keadaan 12 lingkungan serta jumlah nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan selnya. Nah, untuk taksonomi dari Saccharomyces cerevisiae ini dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini dapat berkembang biak dalam gula sederhana seperti glukosa maupun gula kompleks disakarida yaitu sukrosa. Khamir ini. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini mempunyai keadaan lingkungan tempat hidup yang spesifik. Kisaran suhu optimalnya untuk kebanyakan sama dengan kapang, yaitu suhu 25-30 derajat Celcius. Saccharomyces cerevisiae ini lebih menyukai tumbuh pada keadaan asam, yaitu pada pH 4-5, dan tidak dapat tumbuh dengan baik pada medium alkali, kecuali jika telah beradaptasi. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan organisme fakultatif anaerob yang dapat menggunakan baik sistem aerob maupun anaerob untuk memperoleh energi dari pemecahan glukosa. Saccharomyces cerevisiae ini dapat menghasilkan alkohol dalam jumlah yang besar. Untuk siklus hidup dari Saccharomyces cerevisiae ini yaitu dengan mitotikali, yaitu dengan pembelahan sel, dan menyebar atau propagasi dalam bentuk haploid dari dua jenis perkawinan yang berbeda, dan bentuk diploid yang dapat tumbuh baik secara vegetatif atau diinduksi menjadi jalur perkembangan meiosis melalui manipulasi kondisi nutrisi medium pertumbuhannya. Jalur seluler seperti proses mitosis, proliferasi sel yang mengatur pengenalan dan perkawinan, meiosis dan sporulasi telah dipelajari secara ekstensi pada tingkat molekuler dan dipahami secara umum baik. Nah, pertumbuhan mitosis sel Saccharomyces cerevisiae ini melibatkan pembelahan atau budding. Jadi disebutkan sebelumnya kalau salah satu mikroorganisme yang merupakan khamir adalah Saccharomyces cerevisiae. Sel Saccharomyces cerevisiae ini dapat tumbuh pada medium yang memiliki kandungan air gula dengan konsentrasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan Saccharomyces cerevisiae merupakan golongan khamir yang memanfaatkan senyawa gula yang dihasilkan oleh mikroorganisme selulotik untuk pertumbuhannya. Spesies ini dapat memfermentasikan berbagai karbohidrat dan juga menghasilkan enzim invertase yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan juga karbon dioksida, sehingga spesies Saccharomyces cerevisiae ini banyak dimanfaatkan dalam industri pembuatan tape dan juga roti. Nah, pasti kalian udah pernah dong makan makanan tradisional yang namanya tape. Nah, tape ini terbuat dari bahan baku yaitu singkong ataupun ketan.
tape ini memiliki tekstur yang lunak berair, memiliki aroma alkohol, dan memiliki cita rasa yang manis. Dalam pembuatan tape ini membutuhkan mikroorganisme dari golongan kamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan tape ini berfungsi untuk menghidrolisis pati yang terdapat pada bahan baku pembuatan tape menjadi gula-gula sederhana. Selain Saccharomyces, pada pembuatan tape juga menggunakan mikroorganisme lain, yaitu Acetobacter, yang berfungsi untuk mengubah alkohol menjadi asam laktat. Selain tape, ada juga produk lain yang memanfaatkan golongan kamir ini dalam proses pembuatannya, yaitu roti. Pasti kalian ketika makan roti menemukan tekstur roti yang empuk dan mengembang. Pada pembuatan roti terdapat tahapan fermentasi, di mana memanfaatkan enzim pada ragi untuk bereaksi dengan pati dan gula. Nah, dari hasil fermentasi ini akan menghasilkan etanol dan juga gas CO2 atau karbon dioksida. Gas karbon dioksida inilah yang akan mengembangkan adonan roti, sehingga roti yang kalian makan akan menjadi lebih empuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.